Indonesia gemah ripah lam jinawi. Kami datang dari SMA IT Ihsanul Fikri. Datang bukan hanya untuk berkompetisi, mempererat persaudaraan adalah tujuan kami. Perkenalkan, saya Bintang Iswara, sebelah kanan saya Fuad Al-Hafni, sebelah kiri saya Indra Stito Rafli. Kami dari SMA IT Ihsanul Fikri dengan bangga akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Teknologi Pembuatan Biodegradable Plastik dari Limbah Kulit. Saya perwakilan dari SMA IT Ihsanul Fikri Magelang. Dengan bangga, saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Eksistensi Kain Tenun Kroso di wilayah pesisir Jawa dalam mendongkrak produk lokal di era globalisasi. Para audiens yang berbahagia, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan suku bangsa, adat istiadat, bahasa, serta agama. Menurut Badan Penelitian Statistik pada tahun 2010, Indonesia memiliki 1.128 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut menjadikan salah satu faktor timbulnya berbagai kebudayaan di seluruh suku bangsa Indonesia. Kebudayaan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta.
melestarikan kebudayaan asli Indonesia, terutama pada kain tenun prosa sendiri. Yang pertama adalah melalui ruang lingkup akademik. Yang kedua, penyinkronan peran pemerintah dalam negeri pemerintah dalam dengan pemerintah pusat. Dan yang terakhir, mengadakan pameran yang bekerja sama dengan luar daerah sehingga dapat meningkatkan pelestarian kebudayaan di seluruh Indonesia. Nah, para audiens yang berbahagia, mengapa di esai saya kali ini saya mengangkat dengan nama kain tenun? Karena kain tenun khususnya di distrik Jepara sendiri masih menjaga konsep metode tenun khususnya di daerah Troso, sehingga tetap menjaga keaslian budaya kain tenun Troso dan tetap menjaga kualitas per generasi, sehingga menjadikan para pengrajin kain tenun Troso tetap berinovasi dan terus berinovasi. Ya, di sini bisa dilihat, ya, di sini terlihat familiar bukan? Ini adalah salah satu buatan kain tenun Troso yang telah dimodifikasi dengan motif Sumatera. Ini terlihat seperti yang pernah dikenakan oleh Presiden SBY, betul? Iya. Nah, yang di sini adalah salah satu contoh kain tenun motif khas Troso yang biasa disebut motif SS-an. Ya, ini sudah dimodifikasi dengan bentuk kemeja, gitu. Ya, bisa dilihat. Dan ini yang saya pakai sendiri adalah motif Palembang. Dari cerah dan ini langsung dibuat dari Jepara. Itu kain tenun. Pada masa SMA, kau akan menemukan pintu awal menuju tanggung jawab yang lebih besar. Patah ini mengingatkan kepada saya di fase pertama kali saya mengenal dan mempelajari lebih dalam terkait kepenulisan ilmiah, sehingga secara tidak langsung mengubah pola pikir saya menjadi lebih analitis dan kritis hingga saat ini. Halo semua, perkenalkan nama saya Imam Hasyati Labibah, Angkatan 7 Samudera Generation. Saya ingat dimana pada saat itu, tepatnya di kelas 3 SMA, saya memutuskan untuk mempelajari dan mengenal lebih dalam terkait bagaimana sih cara menulis suatu karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Hal tersebut merupakan hal yang baru bagi saya, di luar dari kegiatan formal belajar di sekolah yang lagi-lagi outputnya membicarakan terkait nilai, tapi sebaliknya mempelajari terkait bagaimana menulis suatu karya tulis ilmiah ini, dimulai dari kita mengkritisi suatu isu dan merumuskan apa masalah yang ada di dalamnya, serta memberikan solusi berupa argumen-argumen yang tepat, sehingga terbentuklah suatu bentuk tulisan, yaitu karya tulis ilmiah dan esai ini, membuat saya semakin berpikir bahwa hal ini merupakan hal yang unik bagi saya. Dan pada saat itu saya merasa, wah kayaknya saya terlambat nih untuk mempelajari karya tulis ilmiah ini, dimana saya waktu itu kelas 3 SMA. Which means pada saat itu saya dan teman-teman saya diimbau untuk fokus mempersiapkan ujian nasional kami. Dan bersyukurnya pada saat itu saya bertemu dengan salah satu tokoh yang luar biasa, beliau bernama Ibu Surati. Beliau membantu meyakinkan saya bagaimana tidak ada kata terlambat dalam kamus beliau. Sehingga beliau dengan telaten memberikan saya pengarahan dan juga memahamkan saya terkait bagaimana tips and triknya untuk menciptakan suatu kepenulisan esai dan karya tulis ilmiah ini, sehingga pada saat itu saya mencoba untuk memasukkannya ke suatu lomba di waktu SMA di tingkat nasional maupun tingkat provinsi, dan alhamdulillahnya saya mendapatkan beberapa juara. Nah, hal tersebut merupakan skill yang luar biasa, di mana pada saat itu saya bawa ke dunia perkuliahan dan sangat bermanfaat bagi saya sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan dan politik, yang mana setiap hari kita selalu dijejali oleh tugas-tugas yang berkaitan dengan kepenulisan, mereview, menganalisis suatu isu terkait geopolitik internasional, gitu ya. Sehingga saya merasa skill tersebut menjadi tanggung jawab saya untuk semakin dikembangkan lagi. Sehingga saya lanjutkan lagi ilmu-ilmu yang diberikan kepada Bu Surati di dunia perkuliahan, sehingga saya kembangkan untuk menjadi paper, menjadi PKM, menjadi tulisan-tulisan esai, dan juga saat ini saya sudah mengembangkan di dunia perjurnalan, bagaimana saya berusaha untuk
Mempelajari terkait karya tulis ilmiah ini luar biasa sekali keuntungannya teman-teman. Yang pertama, mengubah pola pikir kami dan kita semua gitu ya, untuk menjadi lebih kritis dan lebih analitis. Yang kedua, kita bisa masukkan itu, pemikiran kita ini, menjadi suatu tulisan yang kredibel untuk dibaca oleh halayak orang-orang. Jadi, marilah kita mulai mempelajari karya tulis ilmiah. Karena kalau bukan kamu, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?